Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi manna alaina binabiyhi wa habibihi wa rasulih wa safihi wa kalimihi wa khalilih, insani ainil wujud wa sabab fi kulli mawjud, sahibil maqamil mahmud wal hawdil mawrud wal liwa'il ma'bud wa imamir ruka'is sujud wa habibil ma'bud wa afdali kulli maulud sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'i sunnatihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina la'allakum tuflihun. Para jamaah sekalian dan segenap umat Islam dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di siang hari ini di majelis yang Allah agungkan, yang Allah cintai, insyaallah. Di majelisnya orang-orang saleh, di majelisnya orang-orang mulia, di majelis yang tersambung batiniyah kita semua kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, Zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, dan tersambung hati kita kepada kekasihnya yang paling Allah cintai, nabinya yang paling Allah muliakan, rasulnya yang paling Allah unggulkan, dan yang Allah jadikan sebagai imam semua para nabi dan para rasulnya, dan Allah jadikan sebagai junjunan bagi semua makhluknya, yang awal yang akhir, dan Allah jadikan sebagai asal usul penciptaan semua ciptaannya, dan Allah jadikan sebagai sumber kasih sayangnya Allah kepada semua ciptaannya, dan Allah jadikan sebagai sumber segala kebaikan dari Allah kepada semua makhluknya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang menerima rahmat kebaikan dari Allah kecuali melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan sebagai penutup para nabi dan para rasulnya, dan Allah unggulkan beliau dengan seabrek-abrek keistimewaan
seabrek-abrek keterpujian, seabrek-abrek keindahan, seabrek-abrek keterdepanan, Allah unggulkan dalam martabatnya, sehingga tidak ada makhluk yang diberi martabat tertinggi di sisi Allah terkecuali baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah unggulkan dengan ilmunya. Tidak ada makhluk yang oleh Allah dikasih ilmu terluas, terutama ilmu kepada Allah, pengetahuan kepada Allah, terkecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah unggulkan pula dengan semua akhlak yang mulia, yang agung. Tidak ada makhluk yang akhlak kemuliaannya paling unggul terkecuali akhlak kemuliaan, akhlak keterpujian Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap makom di dalam akhlak yang mulia itu martabat-martabat yang tidak sama. Seperti halnya martabat ma'rifat tidak sama, martabat keimanan, keyakinan tidak sama, dan juga martabat kecintaan, martabat ta'zim tidak sama, martabat sabar dan syukur juga tidak sama, martabat tawakal dan juga martabat tawadhu tidak sama, martabat husnudzon dan martabat kasih sayangnya hati kepada makhluk Allah tidak sama. Semua makom-makom di dalam akhlak yang mulia, walaupun sama-sama akhlaknya mulia, namun martabatnya tidak sama. Tidak ada yang dikasih martabat tertinggi di dalam makom-makom kemuliaan dan keterpujian sifat dan akhlak terkecuali apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita oleh Allah dijadikan imam dalam semua maqamat, imam dalam semua kedudukan-kedudukan yang mulia. Beliau imamul arifin, beliau imamul muhibbin, beliau imamul mu'minin, beliau imamul muslimin, beliau imamul mu'azzimin, beliau imamus sabirin, beliau imamus syakirin. Tidak ada yang memiliki martabat tertinggi dalam makom syukur kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau imam dalam semua maqam yang agung, semua kedudukan yang terpuji, yang mulia. Begitu pula Allah unggulkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ketakwaannya beliau kepada Allah, sehingga tidak ada makhluk yang paling takwa kepada Allah kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diunggulkan oleh Allah dalam maqam khasyah, maqam rasa segan oleh Allah, maqam rasa takut oleh Allah,
maka tidak ada makhluk yang paling segan kepada Allah kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya tidak ada makhluk yang paling malu oleh Allah kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakannya dalam maqam tahaddus bin ni'mahnya. Di dalam hadisnya, ana a'lamukum billah, aku adalah makhluk yang paling mengenal Allah ketimbang kalian. Wa akhsyakum lillah wa atqakum lillah wa akhsyakum lillah, dan aku adalah makhluk yang paling takwa kepada Allah, yang paling segan kepada Allah ketimbang kalian. Ini dinyatakan langsung oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah mengunggulkan akhlak beliau di atas akhlak mulianya semua para nabi dan para rasul terdahulu, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam penyebutan akhlaknya Allah membedakan dengan penyebutan akhlak yang Allah dandankan kepada semua hamba-hambanya yang didandani oleh Allah dengan al-akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Allah sebut al-akhlakul karimah atau khuluqin karim, akhlak yang mulia. Namun ketika Allah menyebutkan akhlak Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Azim, khuluqin azim, kata jamanya al-akhlaqul azimah, al-akhlaqul azimah. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu keistimewaannya, khasaisnya, salah satu keunggulannya di atas yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus liutammima makarimal akhlak. Beliau nyatakan sendiri, bu'istu, saya diutus, innama bu'istu, tiada lain saya diutus, liutammima, agar saya menyempurnakan makarimal akhlak, kepada semua akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, khuluqin karim. Allah, Allah, Allah. Ini adalah isyarat bahwasanya al-akhlakul karimah itu martabatnya tidak sama, dan semua para rasul oleh Allah didandani dengan al-akhlakul karimah, dan semua para nabi juga begitu, dan semua para rasul dan para nabi terdahulu, 124.000 nabi yang di dalamnya ada 313 rasul, dikecualikan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah didandani dengan al-akhlakul karimah. Dan semua para nabi dan para rasul mengajarkan kepada umatnya masing-masing kepada al-akhlakul karimah, mentarbiyah umat dengan al-akhlakul karimah. Namun martabat al-akhlakul karimah dari setiap maqam dalam al-akhlakul karimah tidak sama, tidak sama, dan semuanya tidak sampai kepada puncaknya, kecuali disempurnakan oleh yang memiliki al-akhlakul azimah, yang jauh martabatnya lebih tinggi. Allah, dialah yang memiliki al-akhlakul azimah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena al-akhlakul karimah semua martabatnya tidak akan bisa disempurnakan oleh yang memiliki al-akhlakul karimah lagi. Semua para rasul memiliki al-akhlakul karimah, mengajarkan al-akhlakul karimah. Lalu datang lagi rasul berikutnya, rasul berikutnya, rasul berikutnya, rasul berikutnya, semuanya memiliki al-akhlakul karimah, al-akhlakul karimah. Semua makom-makom al-akhlakul karimah dimiliki oleh semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, diajarkan kepada umatnya masing-masing. Radhiyallahu anhum ajma'in. Namun Allah menghendaki ada di atas yang mulia yang lebih mulia, di atas yang agung yang lebih agung, di atas yang terpuji yang lebih terpuji, di atas yang unggul yang lebih unggul. Masya Allah. Di atas yang dicintai yang lebih dicintai, di atas yang Masya Allah agung yang lebih agung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan makom al-afdaliyah, makom keterunggulan, hanya Allah berikan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliaulah yang oleh Allah diutus di akhir. Untuk apa? Untuk menyempurnakan semua al-akhlakul karimah. Maka sempurnalah puncaknya makom semua akhlak yang mulia. Dengan siapa bisa sempurna? Dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka umat beliau, muslimin muslimat yang mendapatkan ajaran al-akhlakul azimah dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendapatkan martabat yang sangat tinggi di sisi Allah karena ditarbiyah al-akhlakul karimahnya oleh sahibil al-akhlakil azimah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ulama-ulama dari kalangan umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, martabatnya disebutkan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sang guru teragung, sang pendidik, sang murabbi termulia. Ulama ummati ka'ambiyai Bani Israil. Allah, ulama-ulama umatku laksana para nabi-nabi Bani Israel, yang di dalamnya ada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang disebut oleh kaum Yahudi Nabi Musa adalah nabi teragung, dan di dalamnya ada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang disebut oleh kaum Nasrani beliaulah nabi yang paling mulia. Dan pada akhirnya Nabi Isa sendiri alaihissalatu wassalam malah beliau lebih mencintai menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketimbang menjadi rasul. Beliau setelah menjadi rasul, beliau tidak mengaktifkan kerasulannya, tapi yang diaktifkan oleh beliau apa? Keumatannya. Allah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam nanti kalau turun ke bumi, mana yang diaktifkan oleh beliau? Apakah kerasulannya? Walaupun beliau tetap kerasulannya tidak hilang, tetap ya, beliau menyandang kerasulan, tapi mana yang diaktifkan oleh beliau? Apakah kerasulannya ataukah keumatannya? Keumatannya.
Beliau rela meninggalkan semua syariat-syariat yang telah beliau terima dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Karena beliau tahu dalam martabat semua maqamat tidak bisa sempurna kecuali melalui tarbiyah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memilih menjadi umat ketimbang beliau menjadi rasul. Ini yang dimaksud. Allah. Oleh sebab itulah umat Islam, umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti yang tadi dikatakan oleh Syekh Iman, menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik di antara semua umat para rasul-rasul yang lainnya. Tidak ada sejarah umat terbaik di semua masa kerasulannya para rasul terkecuali umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga keterbaikan umat junjunan alam Rasulullah SAW dikatakan oleh Rasulullah SAW seperti dalam hadis beliau yang tadi, ulama'u ummati ka'ambiyai Bani Israel. Allah. Sehingga kita tahu nanti pada hari kiamat semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya mencita-citakan ingin berdekatan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kedekatan dengan Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan yang tiada bandingannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa nanti umatnya akan mendapatkan kedudukan yang paling dekat dengannya. Allah. Umatnya sendiri, Masya Allah, diantaranya adalah orang yang di dunianya memperbanyak membaca salawat kepadanya. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia, yakni umat beliau yang akan paling dekat dengannya. Makna awlan nasi bi arti aulawiyah, kan? Dikatakan oleh para ulama adalah yang nanti aqrabuhum majlisan, yang lebih dekat kedudukannya dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan makna aulawiyah dalam hadis tersebut adalah yang paling depan, yang paling pertama mendapatkan syafaat Nabi yang syafaatnya paling hebat. Di antara syafaat Nabi yang aulawiyah adalah memasukkan manusia ke surga tanpa dihisab. Ini makom aulawiyah, aulan nasi. Ya. Karena martab syafaat itu macam-macam syafaat itu. Ada yang hanya sekedar menyelamatkan dari api neraka tidak jadi masuk neraka. Hanya sekedar meringankan siksa, kan? Sehingga siksaan yang berat menjadi ringan. Ada yang lebih istimewa apa? Dengan dosanya yang berlumuran, dan dosanya dosa besar, hidupnya siang dan malam melakukan dosanya besar, sehingga dia menjadi ahliyah, yakni ahlul kabair. Ahlu itu lain dengan amil, lain dengan murtakib. Ada ahlu, ada amil atau murtakib. Orang yang melakukan dosa besar, ada orang yang ahli dalam dosa besar. Tidak sama, ya, kedudukan ahliyah dengan kedudukan orang yang hanya melakukan dosa besar satu kali atau 2 kali, 3 kali. Kalau ahliyah artinya dia kehidupannya hari-harinya selalu dalam dosa besar. Tapi Rasulullah SAW menyatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, pembelaanku dicanangkan untuk ahlul kabair, umatku yang memiliki
keahlian, Masya Allah, keahlian, ahliyah di dalam semua kabair, dosa-dosa besar, nanti akan diwujudkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana ini menunjukkan kepada maqam aulawiyah. Siapa di antara umat yang berhak mendapatkan kedudukan aulawiyah dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah umat yang di dunianya dia selalu memperbanyak salawat dan salam kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Al-Imam As-Sakhawi, beliau mengatakan bahwa batasan yang disebut banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW yang paling sedikitnya adalah 300 kali. Itu sedikitnya batasan banyak. Kesananya tidak ada batasannya. Allah. Siapa lagi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang berhak mendapatkan kedudukan terdekat dengan beliau adalah ahasinukum akhlaqa, adalah umat beliau yang paling baik di dalam akhlaknya. Bukan yang memiliki akhlak yang mulia, bukan, tapi yang paling mulia di dalam akhlak mulianya. Yang lain bisa sabar, oh dia lebih sabar. Yang lain bisa syukur, dia lebih syukur, kan? Ini yang lebih ahasinukum akhlaqa. Ingat, bukan yang terbaik dari yang tidak baik lah. Kalau yang terbaik dari yang tidak baik, tidak akan ada kalimat terbaik, ya. Kalimat terbaik ini adalah dari yang baik. Makanya dengan af'al tafdil, ahasinukum, kata jamak dari ahsan. Ahsan itu af'al tafdil dari hasan, kan? Ahasinukum akhlaqa adalah umat yang paling baik dari yang baik. Ingat, yang akhlaknya paling terpuji dari yang terpuji, yang akhlaknya paling mulia dari yang mulia. Semakin akhlaknya baik, dia akan semakin dekat dengan Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata di dalamnya banyak sekali umat beliau yang oleh Allah dianugerahi ahasinuhum akhlaqa, akhlak yang terbaik, akhlak yang termulia dalam hidupnya. Beliau para kekasih Allah, beliau adalah para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah para wali-wali Allah dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah para solihin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah para siddiqin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah para ulama dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah dikaruniai ahasinuhum akhlaqa, akhlak yang terbaik, akhlak yang termulia, daripada yang baik, daripada yang mulia. Hingga dengan ahasinukum akhlaqa tersebut mereka mendapatkan kedudukan terdekat dengan Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah martabat yang sangat tinggi sekali, martabat yang sangat agung sekali, sehingga para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam sangat bercita-cita ingin dekat dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadisnya nanti pada hari kiamat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bendera puji,
liwa'ul hamdi kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua para nabi dan para rasul, Nabi sendiri yang mengatakan bahwa Adam famandunah tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi dan rasul-rasul setelahnya semuanya ada di bawah benderaku pada hari kiamat. Allah, semua ada di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan apa lagi bisa dekat dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adalah bil hub, dengan cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka dia pasti bersamaku di surga. Maka maqam ma'iyah, kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzakh, dan juga nanti di akhirat, nanti di surga, kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara rohani dan jasmani, semuanya adalah pangkat yang tertinggi. Ingat, pangkat yang tertinggi setelah maqam ma'iyah ma'allah, kebersamaan dengan Allah, adalah maqam ma'iyah, maqam kebersamaan dengan Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan memiliki maqam ma'iyah, kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah man fi qalbihi hublin nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif. La, hadis ini sahih fil ma'na, sahih dalam makna, tapi dhaif di dalam sanad. Kan? Kenapa sahih dalam makna? Karena disaksi oleh hadis sahih. Yuhsyarul mar'u ma'amman ahab. Dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan manusia dikumpulkan beserta siapa yang ia cintainya. Kalau ia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cinta kepada Allah, akan bersama dengan Allah jalla jalaluhu. Kalau cinta kepada para kekasih Allah, para wali Allah, para nabi Allah, para ulama, para syuhada, para salihin, akan bersama dengan mereka semua. Kalau cinta kepada ahli-ahli kemunkaran, ahli kekufuran, kemusyrikan, akan bersama dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itulah Allah berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan beradalah kalian ma'as shadiqin, beserta orang-orang yang jujur kepada Allah jalla jalaluhu wahdah. Harus selalu bersama dengan orang-orang saleh. Usahakan kita yang kotor, kita yang hina tidak akan bisa mendapatkan keagungan kecuali kita mau duduk bersama dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang yang agung. Maka kita diperintahkan selalu hadir dalam majelisnya para ulama Allah, selalu hadir dalam majelisnya orang-orang saleh. Agar apa? Agar kita mendapatkan kemuliaan. Artinya, kalau kalian semuanya berusaha ingin mulia hanya dengan kekuatan ilmu kalian, hanya dengan kekuatan amal kalian, sulit. Kalian menyendiri di kamar, kalian khalwat hanya dengan ilmu kalian, hanya dengan amal kalian, sulit. Ingat, kalau kalian ingin instan mendapat kemuliaan, maka duduklah kalian dengan orang-orang yang mulia. Ingat, saya mah nggak mau dekat dengan si dia, padahal si dia itu orang mulia. Ya, ingat, bagi si dia tidak rugi, ya, bagi orang yang mulia tidak rugi. Saya tidak mau dekat dengan ulama, saya tidak mau hadir dalam kumpulan pengajiannya ulama,
Ya umpamanya saya mau menyendiri saja, saya mau sholat, saya mau wirid dan sebagainya. Ingat, bagi ulama tidak akan ada ruginya. Bagi orang soleh tidak akan ada ruginya. Bagi Nabi kalau tidak didekati tidak akan ada ruginya. Tapi yang rugi siapa? Kita yang rugi. Yang rugi kita. Kita jangan merasa kita akan mendapatkan martabat mulia tanpa kita mau dekat dengan para ulama Allah, tanpa kita mau dekat dengan orang-orang soleh. Pahami oleh kita. Hayati. Kedekatan ini kedekatan apa? Ada dua kedekatan yang harus kita lakukan. Satu, kedekatan qalbiyah. Kedekatan hati. Hati harus dekat. Hati harus dekat. Bagaimana hati bisa dekat? Bil hub, dengan cinta. Ketika hati ini cinta, maka hati akan dekat di alam hati, di alam ruhani. Kedua kedekatan ini adalah bil hissi, dengan his, yakni kedekatan secara fisik. Ketika kedekatan hati lalu diikuti dengan kedekatan secara fisik, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan. Masya Allah, makom kedekatan. Maka oleh sebab itu, martabat orang yang dekat dengan ulama oleh Allah diunggulkan. Martabat orang yang dekat secara fisik dengan orang-orang soleh oleh Allah diunggulkan. Kan? Martabat ziarah kepada para kekasih Allah, ziarah kepada Rasulullah SAW terutama, ya, maka martabatnya akan ditinggikan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kedekatan secara fisik kepada jasad orang mulia, jasad orang agung, kita ziarah kepada Rasulullah SAW, kedekatan secara fisik. Padahal salam bisa sampai kepada Nabi, salawat bisa sampai kepada Nabi, hadiah, menghadiahkan pahala daripada warna amal soleh bisa sampai kepada Nabi. Tapi ya, tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam martabat kalau fisiknya kita tidak dekat dengan Nabi. Ya, maka ketika kita datang ke Madinah berziarah kepada Rasulullah SAW, ya, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan dari makom kedekatan tersebut. Di dalam hadis diriwayatkan bahwa nanti Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika beliau diturunkan ke bumi, beliau dengan sengaja akan berangkat beliau dari Damaskus menuju mana? Menuju Madinah. Untuk apa? Untuk dekat secara fisik dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikatakan dalam hadis. Dikatakan dalam hadis. Fahami oleh kita semua. Siapa beliau? Siapa? Beliau Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah, utusan Allah. Tapi beliau sengaja berangkat, Masya Allah, dengan perjalanan yang jauh, beda negara, untuk menuju mana? Menuju Madinah. Dikatakan dalam hadisnya, beliau berangkat bukan untuk melaksanakan umroh wala haji, bukan untuk melaksanakan haji, tapi hanya untuk berziarah kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa ketika berangkat ke Madinah dengan niat yang khusus untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dianggap salah. A'udzubillahi min dzalik. Sayyidina Isa begitu. Apa Sayyidina Isa alaihissalam dianggap salah? Ya, beliau ruhullah, beliau utusan Allah. Apa beliau dianggap salah? Beliau sengaja berangkat ke Madinah hanya untuk apa? Ziarah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang ziarah kepadaku, maka wajib dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan Rasulullah SAW menyatakan, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa orang yang ziarah kepada orang alim, maka dia laksana ziarah kepadaku. Allah. Intinya bahwa kemuliaan martabat
tidak hanya bisa diraih ya, dengan ilmu sendiri atau amal sendiri kan, tapi ada satu kunci untuk mendapatkan kemuliaan adalah dengan kedekatan kita kan, dohiron wa batina, dohirnya dan batinnya dengan orang-orang yang Allah muliakan, dengan orang-orang yang Allah muliakan. Di sana ada orang soleh, cepat kunjungi, cepat hadir, cepat duduk bersamanya. Di sana ada ulama, cepat hadir, duduk bersamanya. Ingat, tatap wajahnya oleh kita. Dan di sana ada waliullah, walaupun sudah wafat, cepat sering ziarah, duduk di hadapannya. Ingat, maka ziarah kepada orang-orang alim, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, orang-orang saleh, hatta sudah wafatnya, maka yang ziarah akan mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah. Masya Allah. Buya mau cerita sedikit ya, ketika Buya bertanya-tanya terus istikharah, ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu kurang lebih ya, 25 tahun lah, bukan 30, 25 tahun yang lalu. Ketika Buya bertanya-tanya ingin bagaimana bisa ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu, dengan cara apa ya. Maka suatu hari di Masjid Jelegong di sana ya, tempat kelahiran Buya, bermimpi Buya lagi di masjid sedang duduk begini menghadap ke kiblat, lalu di tempat sholat di depan di sini ada dua ulama dan dua wali besar. Yang pertama adalah guru Buya ya, yang telah mengijazahkan banyak keilmuan kepada Buya, yaitu Sayyidi Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu, menghadap berhadapan begini, duduknya begini dengan. Lalu yang satu lagi adalah Sayyidi yang Buya alhamdulillah sering bertemu dengannya, yaitu Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, Habib Umar Al-Attas yang di Bogor, yang di Condet. Alhamdulillah Buya sering ziarah kepada beliau. Nah, Sayyid Muhammad bin Alawi sedang duduk begini berhadapan. Habib Umar Al-Attas begini, beliau posisinya tidurnya menghadap melihat ke Buya, tapi begini tidur, maaf. Begini gitu tidurnya. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Al-Habib Umar Al-Attas, yang dia katakan kepada Buya dengan bahasa Sunda yang sangat lembut. Nah, apa beliau katakan? Kedah seueur ziarah, kedah seueur ziarah. Ternyata Buya melihat para wali-wali kubar, wali-wali besar, di antara amalannya adalah berziarah kepada para aulia. Coba kita lihat sejarah para aulia-aulia Allah. Di antaranya para wali-wali Allah itu sering berziarah kepada para aulia Allah. Para ulama-ulama Allah, orang-orang soleh terdahulu, Masya Allah, yang agung-agung martabatnya, salah satu garapannya dalam hidupnya adalah banyak ziarah kepada para aulia-aulia Allah yang lainnya, padahal dirinya sudah wali. Keliling ziarah. Lalu mendengar daripada perkataan Sayyidi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bih. Beliau meriwayatkan menukil daripada seorang alim al-arif billah daripada zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan,
bertemu dengan Nabi secara langsung. Lalu ini alim, ini wali al-arif billah yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis secara langsung. Dan karena pertemuan secara yaqadhah, secara terjaga, bukan dalam mimpi, ini masya Allah martabat yang sangat tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ulama tersebut, inni uhaditsuka bi thalathati hadis, saya akan memberikan hadis 3 hadis kepada engkau. Nah, di antara yang 3 hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man jalasa, siapa orang yang duduk baina yadai waliyin lillah, di hadapan wali Allah, hayyan au mayyitan, baik masih hidup ataupun sudah wafat. Karena para wali Allah hanya dohirnya saja wafat. Ingat, faka'annama abadallaha ta'ala fi zawayal ardi hatta yataqatta'a irban. Maka ganjarannya, masya Allah, karunia dari Allah bagi yang ziarah, bagi yang duduk di hadapan wali Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, laksana dia ibadah kepada Allah di semua tempat ibadah di muka bumi ini hingga tubuhnya hancur lebur. Allah. Masya Allah, kedekatan dengan orang soleh, kedekatan dengan ulama, masya Allah. Maka kejarlah oleh kita, di mana ada orang soleh, di mana ada wali, di mana ada ulama, kejarlah oleh kita untuk mendapatkan keagungan dengan kedekatan kita dengan beliau-beliau, hissan wa ma'na, zahiran wa batina. Hati penuhi dengan cinta, jasad dekatkan secara fisik dengan mereka. Maka kita akan mendapatkan keagungan yang luar biasa dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka tidak cukup hanya melalui streaming saja. Pahami oleh kita, tidak cukup hanya melalui streaming saja atau mendengarkan lewat kaset, CD, kan? Mendengarkan hanya lewat media saja, lah, tidak cukup. Tidak cukup. Ya, kalau cukup maka kasyafnya para nabi sudah cukup. Kasyafnya para wali sudah cukup. Para wali itu kasyaf, melihat dari kejauhan, kan? Melihat yang jauh-jauh itu dekat, kelihatan, tapi tidak sengaja mereka mendekati Sayyiduna wa Maulana Muhammad secara fisik. Para wali-wali Allah sengaja datang ke Madinah Al-Munawwarah, masya Allah. Maka di sekeliling makom Rasulullah SAW penuh dengan para kekasih Allah. Maka kita harus adab betul-betul ketika kita ada di masjidnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta dalam hadis diriwayatkan, malaikat sekalipun bergantian turun dari langit, 70.000 pagi, 70.000 sore, ya, yang pagi, yang pagi, yang sore bergantian sampai maghrib. Dari maghrib ganti dengan malaikat 70.000 lagi. Ini naik ke langit sampai subuh. Nanti subuh datang lagi 70.000 malaikat turun. Ini yang tadi sudah ziarah kepada Nabi, naik lagi ke langit bergantian, hanya kebagian satu kali. Masya Allah. Untuk apa para malaikat ingin dekat dengan jasad asy-syarifah, asyraful khalq, jasad yang termulia itu? Untuk apa? Untuk mendapatkan keagungan yang istimewa. Padahal malaikat sudah mulia, tapi malaikat ingin dekat dengan Sayyiduna wa Maulana. Rahasia bahwasanya di dalam hadis dijelaskan,
kalau orang berkumpul dalam majelis ilmu, majelis zikir, hafathumul malaikah, malaikat turun dari langit, lalu malaikat berkumpul mengelilingi, Masya Allah, orang-orang yang sedang mengkaji ilmu, orang-orang yang sedang berzikir, dikelilingi oleh para malaikat Allah. Semua yang hadir ada di dalam, Masya Allah, apa? Lingkarannya para malaikat Allah. Ada apa? Karena rahasianya orang-orang yang sedang berkumpul sedang mencari ilmunya Rasulullah. Orang-orang yang berkumpul sedang menghubungkan hatinya kepada Allah dan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan disebutkannya Sayyidul Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad, dan dibicarakan ilmunya, ajarannya, sunnahnya, para malaikat semua mengambil kemuliaan, mengambil barakah. Bukan sekedar malaikat mendoakan kepada ahli majlis, tapi malaikat pun yatabarrakun wa yatasyarrafun. Para malaikat mengambil barakah dan kemuliaan dari majlis yang di majlis tersebut tersambung, Masya Allah, hatinya, ucapannya, amalannya kepada Allah dan kepada Sayyidul Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Ketika dalam majelis maulid para wali mengatakan bahwa para malaikat turun semuanya ikut hadir dalam majelis maulid, ya begitu. Allah 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 Allah. Jadi jangan menyepelekan kedekatan dengan kekasih-kekasih Allah. Itu salah satu cara untuk bagaimana kita bisa dekat dengan beliau-beliau. Wabil khusus dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kan, sekali lagi bahwa kita akan sulit mendapatkan kemuliaan yang puncak kalau hanya mengandalkan ilmu kita sendiri, mengandalkan amal kita sendiri. Kecuali ada satu kunci yang harus kita lakukan dalam hidup, adalah harus sering dekat dengan orang-orang mulia, dengan orang soleh, dengan ulama, dengan wali, hayyan wa maita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kumpulkan duit untuk apa? Berangkat ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Kumpulkan duit, berangkat kemana? Kepada para kekasih Allah, para nabi, para rasulnya Allah. Kumpulkan duit untuk berziarah kepada siapa? Kepada para wali-wali Allah. Cari duit untuk apa? Untuk bisa sering hadir dengan para ulama Allah. Di mana ada ulama Allah, dekatilah, duduk bersamanya. Di mana ada orang soleh, kejar, duduk bersamanya. Walaupun kita harus membagi dana untuk makan, penghasilan kita sedikit, ingat, jangan lupa yang sedikit itu bagi, mana untuk makan, mana untuk duduk dengan ulama. Ya, orang yang hanya melihat dunia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Maka derajat orang yang mencintai dunia, ngumpul-ngumpulin dunia, yang pikirannya dunia, ingin kaya dan sebagainya, di mana letak derajatnya? Dia tidak punya derajat. Kedudukannya di mana? Dia tidak punya kedudukan. Namanya darokat. Darokat itu adalah kelas yang tidak ada derajatnya sama sekali. Ini namanya darokat, adanya di bawah. Darokatnya persis seperti darokat yang mereka cintai. Apa? Darokat dunia. Dunia itu tidak memiliki darajat, tapi dunia itu memiliki apa? Darokat. Di mana darokatnya manusia yang mencintai dunia, darokatnya persis adalah darokat dunia itu sendiri. Di mana darokatnya orang kan
yang mengikuti nafsu ammarahnya, darokatnya adalah darokat nafsu ammarahnya. Di mana darokatnya orang yang mengikuti bisikan-bisikan setan, darokatnya adalah darokat setan yang ia ikuti. Kan? Paham ya oleh kita. Maka orang yang mencintai setan, yang mengikuti bisikan-bisikan setan, di mana tempatnya nanti? Di neraka. Bersama siapa? Bersama setan. Masya Allah. Orang yang mencintai kekufuran, mencintai maksiat, mencintai orang-orang ahli maksiat, orang-orang ahli kekufuran, ingat, di mana dia akan ada? Bersama mereka. Bersama mereka. Orang yang ingin punya derajat, maka hatinya harus tersambung kepada Allah, Zat yang maha suci, Zat yang maha sempurna. Dan harus tersambung kepada makhluk-makhluk Allah yang oleh Allah ditinggikan martabatnya. Yang paling tinggi adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para rasulnya Allah, para nabinya Allah alaihi wassalatu wassalam, para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada, para salihin. Allah. Setidaknya sedikitnya kita harus sering berkumpul dengan sesama muslim. Oleh sebab itulah kita diperintahkan juga ziarah kepada sesama muslim. Ziarah kepada sesama muslim, zuru mautakum. Karena dengan ziarah dengan sesama muslim, sering kumpul dengan sesama muslim, setidak-tidaknya akan kebagian dari cahaya keislamannya, keimanannya, walaupun hanya sedikit, namun ketika berkumpulnya banyak, maka ini akan digabungkan semuanya oleh Allah sehingga menjadi besar. Masya Allah. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kalau sholat harus berjamaah. Dan dalam hadis Rasulullah memerintahkan, lihat kalau ada dua yang berjamaah, mana yang lebih banyak jumlah orang yang berjamaahnya ke sana. Kenapa? Karena nanti kan ada kolektif cahaya iman, Islam, kesolehan. Walaupun ini tidak sempurna, walaupun hanya sedikit-sedikit, kalau sedikit dikumpulkan jadi banyak. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Inilah rahasia diperintahkannya silaturahmi. Inilah rahasia diperintahkannya tazawur, harus saling mengunjungi satu sama lain dengan sesama muslim. Kalau dengan sesama muslim saja harus begitu, bagaimana dengan muslim yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah? Maka jawabannya apalagi ya, komo deui jawabannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, setiap sebulan sekali kita bisa kumpul dengan orang-orang soleh, bisa kumpul dengan waliullah, ya, pengersa Syaikhul Syuyukh, guru kita semuanya, Eyang Raden Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala. Masya Allah. Dan ini adalah anugerah yang sangat hebat. Pertahankan dalam hidup. Jangan sampai alpa daripada hadir bersama ulama, bersama para wali Allah. Dan jika ada yang bertanya kepada Buya, kenapa Buya mengadakan pengajian di Makom Cibaduyut, Makom Mahmud, Makom apa, ya kan? Nanti insya Allah di Makom Eyang Cibabat, insya Allah ini lagi terus diatur sedemikian rupa. Insya Allah dalam waktu yang dekat ada pengajian di Makom Eyang Cibabat radhiyallahu ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semua mendapatkan karunia yang terbesar dari kedekatan kita dengan wali-wali Allah. Ilmu dapat, dan lalu rahasia kedekatan dengan orang-orang soleh, dengan ulama, dengan wali juga dapat. Itu yang kita inginkan, ya. Itu yang kita inginkan. Kalau cari keterangan, mana keterangan mengadakan pengajian di kuburan, nggak ada hadis la sahih wala dhaif, kan? Saya tidak temukan ngaji di kuburan, kan? Yang sahih, yang dhaif pun ada keterangannya, kan? Insyaallah.
Ada pertanyaan seperti itu. Ya, ada pertanyaan seperti itu. Ya. Allah, ini pertanyaan yang menunjukkan kepada kebodohannya sendiri. Ya, bahwa mengaji ilmu Allah itu di mana saja. Ingat, zikir kepada Allah di mana saja, membaca Quran di mana saja. Ketika di mana saja boleh umat Islam memilih dimanapun berada, jangan lupa mencari ilmu. Dimanapun berada jangan lupa berzikir. Dimanapun berada jangan lupa salawat, baca Quran. Itu dimanapun berada. Termasuk di kuburan. Ya, termasuk di kuburan. Di lingkungan makomnya orang-orang yang soleh, kan? Pahami? Bebas kita memilih, bebas kita memilih. Lalu ada tujuan-tujuan lain. Di antaranya adalah tujuan kedekatan. Wa kunu ma'as shadiqin. Ya, Allah memerintahkan kepada kita harus berada bersama orang-orang yang jujur kepada Allah. Itu orang-orang soleh, orang-orang yang mulia, para wali-wali Allah. Mereka orang-orang yang as-sadiq ma'allah, orang-orang yang jujur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau Al-Fakir sendiri merasa belum bisa jujur kepada Allah, Masya Allah, belum bisa jujur kepada Allah. Orang yang jujur kepada Allah itu ya tidak akan mungkin berani melakukan maksiat walaupun samar, kan? Walaupun samar, walaupun hanya di dalam hati saja. Kenapa? Karena dia yakin Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan. Kalau memang jujurnya kepada Allah, mana mungkin berani melakukan maksiat. Kalau kita masih berani melakukan maksiat, kan? Atau maksiat ketika kita menyendiri, itu kan? Artinya kita belum bisa jujur kepada Allah, kan? Ya, kita tidak termasuk orang yang shadiqin. Nah, maka kita harus selalu dekat dengan para shadiqin, ya, orang-orang yang jujur. Ada yang lebih tinggi dari shadiqin, ada, yaitu siddiqin. Ada shadiqin, ada siddiqin. Siddiqin itu tingkat kejujurannya semakin tinggi. Itulah siddiqin. Siddiqin dari shadiqin juga, ya, dari sidqu juga. Ya, ketika martabat kejujurannya sangat tinggi sekali, ya, maka dia sampai kepada maqam siddiqin. Dan di umat Rasulullah SAW ini banyak para siddiqin. Ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Karena apa? Karena nabinya adalah nabi yang teragung, rasulnya rasul yang termulia, pengajar pendidiknya pendidik pengajar yang teristimewa, sehingga muridnya mendapatkan kedudukan yang terbaik juga. Maka ini harus selalu dihadirkan dalam hati, ini harus selalu disyukuri oleh kita. Di hari-hari kita banyaklah bersyukur kepada Allah ketika kita dipilih oleh Allah menjadi umat Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Mintalah kepada Allah terus hidayah dan taufik, petunjuk dan pertolongannya agar menjadi umat yang terbaik dari yang baik, agar menjadi umat yang paling dekat dengan Allah, menjadi umat yang paling dekat dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang lebih banyak mendapatkan bagian daripada cahaya dan asrar ilahiyah nabawiyah, ya. Mudah-mudahan melalui majelis yang agung ini, masih di momen maulid, kita mendapatkan segala anugerah, kita mendapatkan segala anugerah, kita mendapatkan segala anugerah untuk kita dan keluarga kita, untuk semua orang-orang yang terkait dengan kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita,
orang-orang yang kita cintai dan yang kita sayangi, orang-orang yang mencintai dan yang menyayangi kita, orang-orang yang berbuat, orang-orang yang berjuang di jalan Allah bersama kita, dan orang-orang yang pernah kita zalimi, dan untuk keturunan kita semua dan leluhur kita semua, guru-guru dan murid-murid kita semua, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, ahli kampung, ahli negeri kita, dan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Allahumma innaka la hadarna qira'ata maulidi nabiyikal karim fa'fid 'alaina bi barakatihi libasal izzi wa takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadan nabil mustafa wa ali ahli sidq wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار اغفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهود الله له الفاتحة. Alhamdulillah. Tiup. Nah, jangan lupa insyaallah tanggal 6 Desember diundang semuanya untuk hadir dalam Ta'zimul Maulid sallallahu alaihi wasallam pagi hari jam 7, dan insyaallah pada jam 8-nya Buya mau mengakadin anak-anak Buya. Doakan segalanya lancar ya. Itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana